sekitar ya setahun sebelum gue di cut. Itu baru akhirnya gue ngomong gini, ya Allah akhirnya ya gue selama jujur banget. Terus akhirnya gue selama 10 tahun gak pernah telat, gue akhirnya telat juga. Oh telat? Pernah telat. Sekali. Berapa kali lu telat pagi? Sekali. Mungkin ini teman-teman gak ada yang tahu, gimana sih aktivitas Di pagi hari. Di pagi hari itu kayak gimana sih? Jam berapa lu bangun? Kalau kan lebih pagi kan. Iya, Kalau gue duluan. Iya. Kalau gue biasanya bangun tuh jam 3.15, setengah 4. Okay. Terus jam itu gue syukur kalau bisa mandi. Oke. Oh jadi lu pernah nggak mandi? Sering. Oh sering. Saya itu benar-benar di sini emang Oke. pernah mandi. Oh gue mandi dong. Pakai air mandi panas. beda, Loh, emang lu nggak mandi? Enggak. Oh ya ampun ternyata selama ini gue pacaran sama kalian baru dong. Yang gue ingat. Enggak. Ada yang mandi, ada yang Tapi waktu itu pernah gue lagi hamil. Kadang-kadang enggak sih. Iya, lagi hamil anak kedua kan gue nyetir. Nah waktu hamil anak kedua tuh gue dibiarin siaran sampai umur 8 bulan. Sampai produser gue tuh nggak tahu kalau gue hamil. Baru tahu gue hamil itu pas lagi gue menginjaki usia 7 bulan. Oke. Udah gitu gue nyetir sendiri. Tapi itu bukan alasan lu nggak mandi kan? Ya ibaratnya kita bisa bangun paginya syukur ya. Iya. Kalau bangun jam 3 ya? Jam 3.15, setengah 4. Udah gitu gue pernah yang nyetir sampai di parkiran Kebon Jeruk tuh ya. Sebelum masuk studio gue gitu. Biasa. Wow. Kayak gitu. Sampai gue bilang, kok gue kayaknya positif nih. Terus gue bilang, besok-besok kalau misalkan nyari baju yang perut gue agak longgar ya. Nah gitu. Tapi mereka nggak ada yang nyadar kalau ternyata gue lagi hamil. Begitu tahu gue hamil pada saat gue 7 Jadi bulan. behind the scene lu Anak kedua. hamil aja masih siaran. Sampai 8 bulan. Tapi nggak kelihatan gitu. Itulah the beauty of produksi TV ya. Oke, produksi kehamilan. Produksi TV ya. Jadi bisa disiasati gitu kan. Ya. Tapi gue juga pernah sih dibully sama netizennya, sama fansnya Agnes Monica. Oh, Karena apa? Karena kan pada saat itu siaran di Kebon Jeruk itu produsernya itu, PD-nya itu disuruh komentarin siaran liputan yang tadi gitu, yang tadi. Nah gue bilang waktu itu gue inget banget dibandingkan sama si Sherina Munaf pada saat itu apa gimana? Wah hebat ya Sherina ya, nggak usah pakai gembar-gembor, tau-tau udah ke go internasional. Nah kalau nggak kayak yang satunya lagi udah gembar-gembor tapi nggak taunya belum internasional juga. Terus ya udah. ngerasalah mereka. Akhirnya gue Padahal nggak nyebut nama ya? Iya, gue dibombardir dia waktu itu zamannya Facebook, Twitter, kayak gitulah. Nah itulah pengalaman buruk lah ya Iya. dari sebuah profesi Sampai ya. gue cari nama gue Ina Rosalin, tau gak keluarnya apa? Ina Rosalin, presenter infotainment nyinyir. Padahal kan gue cuma ngomentarin doang. Lu nggak nyinyir? Enggak sih, gak tau deh kalau gue nyinyir gak sih. Tapi kalau gue inget banget nih Mega punya pengalaman buruk. Apa, Kak? Dia pernah nabrak. Oh iya. Ya kan? Gue? Mobilnya kan mobilnya. jangan Iya, lupa iya. lo Ga. Pagi-pagi kan? Betul banget, itu adalah buat siaran pagi. Iya. Gue inget banget Kecelakaan. karena gue tuh jadi tuh siaran pagi. Ada gue juga kok. Tapi gue tidak, jadi harusnya gue dijemput oleh kantor. Iya. Kemudian gue diantar oleh suami saat itu, siaran pagi. Dan di Jalanan Kuningan itu, mungkin karena suami kan nggak terbiasa juga untuk bangun Jam segitu paginya ya. jam segitu. Kita kan harus jam 3:30 ya nyampe Betul. di Nyampe, kantor. iya. Ingat banget harus jam 3:30 tuh udah nyampe di kantor. Iya. Tapi kalau cewek harus make up, Make up. kemudian harus Blow. nge-blow-nya, segala macem. Mepet jam 4:15 kita udah on air Siaran, kan, iya. udah on air jam 4:15. Ingat banget. Di tengah-tengah kepotong sama sholat subuh. Iya. Jadi bukan sholat subuh dulu baru siaran, tapi kita siaran dulu, ada sholat subuh, lanjut siaran lagi, baru lanjut. Jadi karena itu jam 3:30, jam 3-an, di antara suami yang lagi waktu itu mungkin ngantuk juga, tapi kondisinya emang habis hujan juga di jalanan itu, di Jalanan Kuningan itu, Rasuna mobil Said. kita seperti Muter main ya? ini, karambol, tok 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 lah begitu. Itu gue udah ngeri banget sih saat itu karena, dan lo tahu apa, karena saking itu pekerjaan itu begitu menyatu dalam diri kita, yang lebih kita takutkan bukan kondisi kita, apakah gue kecelakaan, apa mobil gue gimana, Iya. tapi melainkan siaran gue gimana. Kayak yang, aduh coba teleponin Layar bilang, gimana, ini gitu kan. aku gini. Tadi sempat malah yang dipikirkan itu sampai Korlipes tadi tuh ngomong, udah nggak usah pikirin siaran, lo tuh sekarang ke rumah sakit, lo tuh mending ke rumah sakit, lo tenangkan diri. Iya. Itu dipikir, padahal itu aslinya mobil gue udah hancur. Itu kalau saat itu ada mobil lewat sih kelar sih, mungkin kita sudah tidak begini ya Iya, kondisinya iya. ya. Bersyukur Jadi juga itu pagi-pagi alhamdulillah, ya. tapi ya itu tadi kondisinya adalah
segitu saat itu tuh emang siaran pagi itu tuh menjadi momok banget ya. Ada 2 kali sih Mike kondisinya yang gue ada pengalaman buruk banget tuh saat gue itu tadi kecelakaan pas pagi-pagi lagi mau siaran. Itu deg-degan banget, itu kan udah nyaris tuh ya, udah ngeri banget. Tapi masih juga gue pikirin soal gue mau siarannya itu. Jadi kayak mau siaran Saking itu. lu takutnya sama Lah, wah, bukan takut sama orangnya dong ya. Oh, Tapi iya. justru karena mau Iya, siaran karena gimana siarannya nih, ya. siaran Siapa kita yang nggak di ada depan siapa yang akan karena gantiin kan lu? berdua, Betul. kan berdua terus kayak pagi-pagi ditelepon orang kan nggak mungkin. Padahal sebenarnya kalau siaran satu orang doang juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, udah. oke. Intinya Yang kedua? sebenarnya banyak. Yang kedua ketika lagi tahun baru, gue janjian sama dia, gue siaran tahun baru barengan sama dia nih, Sindo Weekend, iya, gua inget tuh kayak menyongsong gitu. tahun Tahun. baru 2000 sekian, lupa lah itu ya saat 9, itu. 10 lah. 2010 kalau nggak salah ya Mak ya. Ya. Kondisinya kan itu lagi tahun baru, kan rame ya gue tahu waktu itu lokasinya di Ancol. Iya. Janjian ketemu di lokasi. Betul. Itu lagi gara-gara ketemu di lokasi juga. Yes. Gak tahu lokasinya yang gimana, Ancolnya belah mana Iya, gitu, iya, karena iya. kita nggak bareng dari kantor. Jadi intinya gue terjebak di ribuan orang yang saat itu sedang ada di tahun baru itu untuk mencari Michael dengan lastminute.com udah mau tag 5, 4, 3, 2, 1 betul. itu baru apa jadi gitu. Itu menurut gue sih itu buruk banget karena kita semua tuh berhubungan sama live gitu. Iya. Yang tadi live itu kan kesiapan lo tuh penting banget. Kalau bisa kan 30 menit sebelumnya Betul. udah Udah standby. Karena standby. you never know kan apa yang harus disiapin, apa yang Betul. kita aja sekarang kayak gini aja mesti ada yang disiapin, apalagi yang live Betul. gitu. Itu menurut gua tuh kejadian yang buruk ya, menjadi pelajaran buat gua karena kayak emang ya lo tuh nggak bisa gampangin Betul. apa-apa. Kalau gue inget banget kalau gue karena dia ngomong kecelakaan, gue juga pernah nih kecelakaan. Pernah. Dulu kok lu udah cabut waktu itu. Cap. Jadi Naik waktu motor itu ya? gue 3 hari berturut-turut tidurnya kurang, tapi siaran pagi terus kan. Kalau lu bangunnya 3.15 kan, kalau kita mesti jam 3 karena habis itu gue mandi setengah 4 terus gue berangkat kan jam 4 mesti udah nyampe dan di make up kan. Kita masuk setengah 5 ya, setengah 5 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi gue karena pulangnya malam selalu jam 12 malam, jadi gue cuma tidur 3-4 jam lah, 3-4 jam. Di hari ketiga keempat tuh gue ngerasa ngantuk banget, tapi gue nyetir di pertiganya relasi. Oh iya tahu. Ada kan? Gue lihat tuh lampu merah, aduh dikit lagi nih, gue udah gini-gini melulu kalau nyetir, jangan sampai tidur. Nah, gue sempet tidur sebentar, karena lampu merahnya emang lama gue iya. tidur. Terus gue kaget kan, gue nyala, oke. Pas di belokannya mau deket kantor Kebun Jeruk, sama gue kayak hilang. Iya. Gue taunya bangun-bangun udah Astaga. gitu. Gue, hah apa nih? Taunya mobil gue udah seluncur di trotoarnya Kebun Jeruk. Dengan gue kaget, apaan nih? Oh gue nabrak. Gue bahkan nggak tahu gue nabrak kapan. Gue cuma denger buk. Itu aja gue belum bangun. Jadi kayak kata orang tuh gue tidurnya langsung auto gitu, sep gitu. Nah habis itu kan gue kaget nih, sama kayak Mega. Siaran gue gimana nih? Ya dipikirin Terlalu siarannya inherited ya. Saking gue siaran panik. itu. Plus kedua aduh ini pakai mobil kakak gue nih, mati. Takut dimarahin. Mati. Nah habis itu gue langsung nelfon orang rumah, mobil derek. Terus gue panggil sapam dong, sapamnya RCTI waktu itu. Terus gue nelfon nih, udah gemeteran segala macem. Mobil derek udah selesai, sejam kan telat, jam 5 tuh. Gue nelfon dong ke kantor. Mbak maaf nih saya kecelakaan kayak gini-gini. Oh gimana, mobil udah beres? Udah mbak, ya udah datang ke kantor, siaran. Tetap suruh siaran ya. Jadi gue siaran langsung kayak gini, buka kan? Iya, Michael dari mana aja? Iya. Ada. Ada gue juga masih shock diajak ngomong. Gue juga gak konsen. Kalau apa? Gue apa ya? Gue sih nggak pernah sampai ekstrim kayak kalian ya, kecelakaan gitu ya. Paling pernah yang paling mungkin menurut Pas gue lagi paling liputan kali ya? berbahaya bagi gue adalah pada saat gue liputan itu unjuk rasa di DPR. Ya. Nah tahun berapa ya waktu itu kalau nggak salah 2011 atau 2012 unjuk rasanya cukup gede ya. Kalau nggak salah mereka menolak undang-undang apa gitu, gue juga udah lupa. Dan itu tuh sampai kayak diturunin apa namanya gas air mata dan segala macam. Nah gue kan nggak mangkal di DPR ya, Bo. Yeah. Kan dulu kan kita kan punya reporter yang ngepost di DPR, di KPK, di istana gitu kan. Sementara waktu itu gue liputan sore gitu loh. Di sana gara-garanya dulu yang waktu itu liputan di DPR, Bang Bane
Dia kan yang ngepost di DPR, dia yang jadi PD-nya. Jadi dia minta reporter lah yang disuruh untuk live gitu loh. Dia sebenarnya bisa live sih, tapi waktu itu entah kenapa gue yang disuruh untuk live di sana gitu loh. Dan gue juga, itu juga perjuangan banget. Karena kan waktu itu kan karena lagi demo gitu kan di jam ya ininya, sinyal handphonenya. Jadi gue susah banget cari lokasi eventnya di mana gitu kan. Terus abis itu gue nggak familiar sama lingkungan DPR karena meskipun gue bolak-balik ke DPR, cuma gue belum tahu tuh patokannya di mana, ketemunya di mana gitu kan. Sampai akhirnya gue sempet tuh yang kayak ngerobos demo gitu di tengah gas air mata dan gue nggak ada preparation apa-apa, gue nggak pakai vest, gue nggak pakai helm, gue juga nggak pakai masker, jadi gue ngehirup tuh gas air mata gitu, agak-agak teler juga gitu sampai di Obipen gitu, gue cuma di brief begini. Terus habis itu udahlah, naiklah live gue kan. Naik live gue masih siaran malam juga kan, jadi gue jam 10 balik. Oh jadi multi talenta ya kita ya? Iya, jadi jam 10 siang berburu berita ya, malam siaran. Balik dengan muka harus fresh. Dengan baju yang udah bau gas air mata kan, lo tahu sendiri baunya kayak gimana kan, bau ya gitulah, nggak bisa dijelasin lah bau. Terus habis itu kita harus lepek juga gitu kan, tapi akhirnya kita tetap harus make up, tetap harus siaran gitu aja sih menurut gue yang paling lumayan nggak enaknya bagi gue. Tapi gue penasaran kan tadi dia bilang nggak pernah dia terlambat, dia baru dari 11 tahun Terakhir dia ya, cuma terakhir. sekali doang ya, terakhir sebelum di depak. Kalau kalian pernah nggak? Pernah dong. Berapa kali? Siaran. Kalau udah. Waktu itu sama lu juga. Kenapa gue bertanya ini ya? Jebak diri gue langsung menjebak karena yang menggantikan gue terlambat adalah dia. Dan yang menggantikan gue terlambat adalah dia. Jadi kita sama-sama pernah. Apalagi belum Kenapa gua lagi lupa? Pernah siaran sendirian. Gue pernah siaran sendirian, lo pun pernah siaran sendirian gara-gara gue waktu itu lagi hamil kalau nggak salah. Kalau gue, ya itu tadi ya, Royal Wedding tadi kan dipuji tuh. Wah keren banget performance Michael Astri ya. Habis itu gimana, masih kuat gak? Masih. Besok, jadi itu udah berhari-hari. Besok siaran pagi lagi ya, tapi di Jakarta kan kita pulang nih. Iya, dari iya. Jogja ke Dan Jakarta. langsung. Bisa mbak, gitu. Karena euforia. Nah. Gue bangun setengah 8 pagi. Ada aja. Gue teleponin ya ampun dari jam 4 kan, biasanya kan mereka kan emang kadang-kadang suka last minute baru datang ya, karena kan emang cowok kan lebih gampang lah, cuma tinggal pakai kemeja, jas, dasi, terus rambut juga seadanya, terus make up juga nggak begitu banyak. Jadi ke jam 4, oh Michael belum datang, jam setengah 5 belum datang. Gimana nih segmen 1, ya udah Astri masuk dulu gitu kan. Masuk dulu segmen 1. Gue di dalam studio yang biasanya gue nggak pernah bawa handphone, gue bawa handphone. Gue teleponin dia. Karena kita merasa kayak chemistry-nya dapet Saat banget itu, kan, dan iya. dia baru dapat pujian Baru yang dapat pujian, segugu gitu ya. iya. Langsung hilang lulu lantak seketika Karena karena lu baru telat. tiduran. Ya ampun, bisa-bisanya gue tuh sampai kayak ada apa namanya negatif thinking gitu loh. Jangan-jangan Michael kecelakaan, jangan-jangan iya, Michael karena kenapa-napa khawatir gitu. ya. Gue sampai nggak tenang gitu siaran gitu kan. Ternyata dia tidur, alhamdulillah. Pas dia bilang dia ketiduran, pas dia balas BBM gue, Ame sorry gue ketiduran. Gue tuh antara lega sama gimana ya, lega karena oh dia nggak apa-apa gitu. Semoga lu gak lega karena gue mau di Yasmin. Enggak, gue tuh I feel bad, iya pasti gue kan ngerasa, aduh kasihan dia nanti pasti dimarahin. Dan kedua ya gue lega juga, oh ternyata nggak ada apa-apa sama dia, nothing happen gitu kan. Ternyata dia cuma ketiduran gitu loh. Bagi gue it's okay sih. Dulu juga produsernya dan segala macam juga ketika tahu Michael ketiduran mereka cuma gitu doang gitu kan. Cuma kayak Salah, karena Michael kali yang ketiduran. Oh. Bukan Michael. Emang kalau Mega ketiduran apa? Iya, belum Gua pernah. malah. Untung lu belum pernah ya kalau kamu Makanya itu. gue bilang, coba kalau gue yang ketiduran. Gak ada kalau gue mau respons lah. Kalau Michael ketiduran, gak apa-apa. Tapi ponakan, jangan lupa topi ponakan. Oh iya, ponakan. Itu, dia nih ya, asli dia tuh privilege banget. Karena kan dia ya cukup ikonik gitu ya, dengan bos kita dulu kan ya. Jadi dia selalu dikait-kaitkan dengan apakah lo memiliki hubungan saudara dengan bos kita Padahal dulu. gue dijawab loh, tentu tidak. Tentu tidak. Tapi semua orang gini, bohong. tapi gini Selalu kan, kita mungkin ngelihatnya kalau misalnya Michael selalu dapat privilege ya, tapi kita kan sebenarnya nggak banyak yang tahu kalau misalnya Michael tuh adalah seorang yang hardworking kan. Wih, Kan tadi
Minum lagi. Mau pesan apa? Boleh. Apa nih? Nggak, tapi beneran. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu, dia yang paling hardworking sih. Dia yang paling bener-bener Dan kayak humble. dia beneran. Dia Lu dulu masih kayak apa nggak, Mike? KTP Masih. kita kan masih dikumpulin kan buat milih dia kan? Iya. Betul kan? KTP kita milih dia. Nggak, tapi emang ini sebenarnya biar diundang lagi aja. Iya. Benar. Enggak, beneran. Tapi kayak tadi dia bilang dia baru pulang jam 12 malam. Di saat kita semua mencari cara supaya pulang cepet, dia tuh malah gimana caranya supaya paketnya gitu loh. Maksudnya kayak Loyalitas tanpa batas. Dan kalau menurut gua sih sosok Michael itu tidak cuma sekadar jurnalistik yang apa namanya Apa tuh, kaku, apa? apa segala macam, dia itu bisa mengemas misalkan untuk news weekend. Coba gue tanya, ada nggak seorang jurnalis Yang atau news anchor yang menciptakan goyangan apa tuh waktu itu lu yang goyangan, Korea? lu bikin goyangan apa, Mike? Pasti yang lu sama si Gue apa yang nyesel dia begini-gini. ngomong muji tapi lo lebih ngomong. emang ada ya gue. Ada goyangan apa sih lu? Gangnam ada ya? Style apa? Gangnam Gangnam Style. Style. Oh, Itu dimasukkan liputan. dalam apa? Liputan sama Kan gue yang Sama ituin aja. enggak, gue masukin ke dalam program. Jadi penutupnya sampai jumpanya pakai Gangnam Iya, Style. coba gue tanya. Coba kan Ada sekarang udah ada nggak? TikTok. Mungkin dia tutupnya udah gini. Udah Bener, gini. langsung Iya, kan? begini. Di follow TikTok ya. Sekarang kan ya. Enggak, soalnya Karena baru dia tahu kali TikTok, baru kan? kali ini gue lihat kan waktu itu ada seorang news anchor kok Akhirnya udahannya joget-joget Gangnam ya. Style. Iya sih. Nah, gitu deh. Karena memang kalau di suka duka di kantor itu kan nggak mungkin lah nggak ada politik kantor, nggak mungkin juga nggak ada. Jadi di saat ya thanks to us yang persahabatannya tuh bukan karena masing-masing pengen Bersinar, apa ya, pengen ada nampil. bisnisnya apa ya, Tapi gue masing-masing. emang bersyukur loh di saat-saat yang kita di kebun jeruk maupun kebun sirih, kita kalau apapun ya, misalnya lu dapat kesempatan merapi Ya udah. Iya, liputan besar, lu dapat apa liputan besar, kita nggak ada yang kayak kenapa dia Tidak ada yang bukan merasa gue, bersaing ya. nggak ada yang merasa bersaing kayak good luck ya, semoga Iya, berhasil gitu. iya, iya. Itu yang paling gue hargain sih. Emang jadi kunci persahabatan kita ya, maksudnya karena di antara kita ini emang we raise by listening others gitu. Betul. Kalau emang ini this is time for you to shine loh gitu. Iya. Nah, gue ngerasain banget dibandingkan dengan mereka yang emang juga Saingan. tentu ada ya yang Betul. pengen banget Menonjol. maju, menonjol tapi dengan cara yang ya Ikut-ikutan dan lain sebagainya. pastinya. Tapi kan anak-anak sekarang pengen banget tuh, lu sering nggak dapat pertanyaan kayak gini, Kak pengen dong kayak seorang Mega Novelia kayak iyalah, gini-gini. iyalah, Tapi pasti mereka, gua nggak tahu, mereka cuma pengennya layarnya biasanya begitu. Tipsnya dong dari Mega. Ya kalau buat gue sih tipsnya emang tadi jam terbang kan nggak bohong. Jadi intinya kalau emang lo udah udah mempelajari yang ilmunya secara teorinya, nih kita tahu nih teorinya. Itu teori tuh nggak akan ada gunanya kalau kita nggak praktekin gitu kan. Dan praktekinnya juga nggak cuma sekali dua kali. Gue inget dulu kenapa sih harus praktekin, mau di depan kaca, lo ketemu orang sampai mungkin kayak diajakin ngomong, lu kayak ngomongnya sampai dibilang lu news banget aja. Nah itu tuh berarti lo udah ke hook gitu, istilahnya kayak oke, kalau sampai kayaknya kalau lo yang ngomong lu news banget deh Ga. Nah itu berarti oh iya nih emang karena Pernah nggak ada yang mau bilang, lu biasa image-nya. aja? Nah pasti ada dong di awal. Pasti ya, awal. Tentunya kan. Nah, kan itu. Tapi maksudnya kalau yang sekarang itu kalau yang dapetnya instan pasti lo nggak akan keinget gitu Yes. aja sih. Benar-benar. Gue tuh ingat kenapa para news anchor zaman gue dulu kecil, kayak dulu kita masih kecil, kita tuh ingat karena mereka emang nyantol banget, mereka tuh Dana anchor Iswara, banget gitu. Idola lu siapa? Gue tuh suka sama Sasa Yusal Yahya sih. Oh, Aduh. dengan rambutnya dong ya. Ada rambutnya. Dia maksudnya Mbak Sasa tuh dulu ngomongnya tuh enak. Mbak Sasa banget. itu gitu, jadi Mbak Banget Sasa. suaranya. Jadi nggak perlu jadi orang lain, tapi lo selalu diingat gitu kan. Jadi sampai lo bisa ke namanya anchor tuh ternyata kan emang lo nge-anchor kan, lo tuh ke hook gitu loh. Lo ke hook. Oh Mega. Maka tadi gue dengan bangga kalau emang gue malam lo pada nginget gue emang malam. Oh alhamdulillah berarti lo udah Nge-hook di gue ke malam. hook nih di malam nih gitu. Tapi kalau gue juga gak akan bisa gantiin posisi emang lo, misalnya lo duo combo tuh aja Michael saat itu ya kayak gitu kan. Gue kayak Minum dulu gak? iya, nggak harus gitu juga, tapi berarti lu secara combo lu tuh udah ke hook banget Iya. gitu kan misalnya. Terus ketika ada mobil RCTI dengan gambar Astri Pregatari gitu kan, ke hook juga. Nah apalagi dia dong, gue 11 tahun. sembarang infotainment mah programnya dia. Oh ini udah nggak ada ya? Nggak ada ya? Enggak. Gospel Udah lebih enggak. Kalau gue lengkap sih itu sih menurut lebih gue. ke kayak intinya kalau emang kita harus latihan tuh emang perlu banget, nggak bohong lah ya kalau untuk latihan. Kalau lo
Kalau gue enjoy the process aja sih. Iya. Kalau tips untuk jadi seorang news presenter itu adalah lu harus menikmati semua proses yang ada gitu loh. Semua pasti ada masa pertama kalinya. Dan kadang-kadang anak-anak baru yang gue rasakan itu ketika kan gue kan emang udah lama ya 4 tahun gue udah gak aktif di televisi. Cuma memang sebelum gue resign dulu di TV itu sempat ada beberapa anak-anak yang baru naik siaran gitu kan. Nah mereka pertanyaannya ke gue cuma kayak gini. Mbak, gimana sih Mbak supaya bisa bagus bacanya kayak Mbak gitu loh. Kayak, loh, maksud lo gimana gitu loh. Maksudnya ya kalau misalnya aku ngelihat Mbak Sri siaran kok kayak enak banget segala macam gitu. Padahal gue ngerasa biasa aja gitu loh. Gue juga bingung kalau ditanya gitu kayak Iya, biasa aja ini gimana baca. sih? Emang gimana? Emang gue kayak gimana sih? Toh gue kan ini adalah yang gue jalanin setiap hari kan. Makanya gue bilang sebenarnya ini semuanya kebentuk sih dari pengalaman lo di lapangan, kemudian pengalaman lo live, pengalaman lo siaran dengan berbagai macam situasi dan kendala yang ada tantangan kayak misalnya teman gue kagak nggak bangun kayak lu, terus gitu loh prompter tiba-tiba mati. Itu kan kayak gitu-gitulah dan Lo harus tahu kan apa. Gimana kalau prompter langsung mati? Saya mati. Lagi lu baca mati. Lu gayanya gimana? mati. Ya pemirsa, langsung improvisasi ya. Improvisasi gitu kan. Mata ngebling dulu. Tapi biasanya memang akhirnya gara-gara pengalaman itu gue jadi cenderung baca beritanya. Jadi meskipun dia mati ya nggak masalah dan kita harus bisa rely on our team gitu loh semuanya gitu loh. Jangan lupa kalau misalnya lu tuh nggak sendirian loh di situ loh. Lo tuh ada produser, ada kameramen, ada scriptwriter, ada segala macam yang semua mendukung supaya lo bisa tampil bagus gitu loh. Dan Itu gue paling setuju tuh. iya, dan oleh karena itu jangan remehkan peran mereka gitu loh. Jangan cuma sekedar gara-gara lu bintangnya, lu news presenternya jadi lo diva gitu loh. Selain prompter mati, gue juga pernah karena kita pagi, teleprompternya kan dulu diputerin nih sama namanya teleprompter man kan. Teleprompter man-nya juga manusia kan. Dia juga bangun pagi. Dia tiduran. Tiba-tiba dia gini, kok nggak naik ya? Terus ya kita improvisasi karena kita baca ya kita improvisasi. Tapi kita juga kan ada skrip juga. Ada skrip iya, juga. ada Nah, skrip juga. cuman karena kita merasa satu tim ya kita nggak marahin dia. Nggak Kayak marahin. ketiduran ya mas. Hehehe. Iya gitu, jadi jangan lupa kalau misalnya kita tuh satu ekosistem yang saling mendukung gitu loh, itu aja sih. Jadi apa ya, lu nggak sendirian. Di saat lu merasa lu udah work as a team gitu, dapat loh chemistry-nya tuh nggak cuma sama partner siaran lo atau sama program yang lo bawain, tapi semua tim juga dapat. Jadi gimana ya? Jadi besok kalau misalnya mereka siaran bareng gitu kan, mereka kan pasti tahu lah. Tri pasti akan ngebantu lo gitu loh. Jadi gimana caranya supaya lu bagus dan semuanya itu bisa terdeliver dengan sempurna gitu. Jadi itu aja sih tipsnya. Tipsnya tuh supaya mereka lebih Enjoy the process. enjoy the process gitu loh. Jadi jangan cuma pengen Result tampil oriented. jangan result oriented, jangan Anak-anak sekarang soalnya suka gini nih. Pengen Gimana instan, caranya? cepet Gua prestasi. iya gitu. Iya. apa yang harus gue lakuin, apa gue harus skincare yang kayak Iya, gimana, iya. apa Iya, harus gitu. cantik, Padahal apa ada barang gue harus padahal kasih. sebenarnya kalau untuk Sebenarnya? jadi reporter zaman sekarang ini sebenarnya udah dimudahkan banget gitu. Maksudnya dengan Gadget, canggih teknologi, teknologi. kemudian dengan ya sekarang ya Lu mau browsing apa drone-nya aja lu juga- bisa. Iya gitu loh. Kita dari pengolahan data kita bisa lebih cepat. Kemudian untuk gambar kita juga bisa lebih maksimal karena sekarang kan banyak kan medianya nggak cuma dari kameramen kita doang, bisa ada tambah apalah pakai drone kayak mau ngambil apa gitu. Maksudnya dimudahin banget lah sebenarnya. Tapi tinggal habis dari itu diolahnya aja nih. Kira-kira apa sih yang penting intisarinya lo pengen orang tahu tuh? Sama nemuin orang-orang sekitar yang bisa Ya. dukung lu, ngeluarin potensi terbaik Yes. lu kan. Yes. Dengan kata-kata encouraging itu Pokoknya tadi. intinya sih tadi kan bener tuh, nikmatin prosesnya, bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir ialah kalau misalkan gue sendiri yang bekerja di bidang maksudnya infotainment dan entertainment ialah kalau gue pribadi yang penting gue bisa berkarya, gue yang penting bisa bekerja, gue bisa menghasilkan. Kalau misalkan orang bisa sampai kenal atau lu bisa sampai terkenal, itu hanyalah sebuah bonus. Wih. Super Aja. sekali. Jadi lu tidak pernah merasa bahwa diri lu itu tuh seseorang atau somebody yang harus diminta dielu-elukan. Iya. Kayak gitu. Dan Karena satu lagi, penting kalau lah. gua ngeliat dari kehidupan lo itu disiplin. 11 tahun bangun pagi tuh disiplin lah. Ya udah jadi Bener loh. ini kan rutin kan? Iya. Jadi Atas gue- kerja yang perlu diperlukan Kan generasi waktu sekarang. itu pernah gue selama 7 bulan gue nggak dikasih partner. Iya. Itu gue Senin sampai dengan Minggu gue siaran terus dan nggak ada waktu libur taping cuman pas lagi Lebaran sama Tahun Baru. Begitu gue dikasih partner, berarti gue otomatis gue bisa bangun siang dong Iya. harusnya. Gue kaget, gue siaran. Oh. Oh ya enggak deng, udah ada si Asya waktu itu. Saking dedikasinya ya, Yes, luar biasa. gitulah. Nah, sekarang kita main truth order aja, Waduh. ya kan? Saatnya kita mulai dong. Baru aja kan, baru
Karena Ludo nggak ada yang menang, kita main truth or dare. Ya ampun. Emang gak ada yang jalanin dari dulu gara-gara saya cerita. Emang siapa yang jalan Saking kita mestinya? lamanya nggak Harusnya ketemu. adalah siapa? Gue. Gue udah takut. Kayak kita main truth or dare, jadi ini kan ada aplikasinya nih, ada namanya. Gue, lo, Astrid Megatari, Mega Novelia, sama Ocha. Gua agak ngeri ya. Kita kan Iya, puter. gua agak deg-degan Jadi ya. nggak semuanya harus kebagian. Oh, gitu. Tergantung ya. Ya Allah. Tergantung. Semoga jangan. Semoga jangan gue. Tergantung nama yang bagaimana keluar. tergantung. Ya. Kok gue kalau Kita main mulai ya. ginian biasa gue paling apes deh. Lah. Oh ada iklannya. Ya Ada maaf berbayar, ya. ada berbayar, Ya berbayar. nggak berbayar soalnya kita ya. Gratisan Ya deh. kita putar. Hup. Astaga. Astaga. Oh my god. Kok gue deg-degan ya? Kenapa sih harus ada gini sih kayak benang arisan tau gak lo? Mega Novelia. Mega Novelia. Mega Novelia. Eh cuma gue takut banget lo. Tolong jangan. Gue takut itu anak gue. Nanti gue lihat gimana. Justru gitu ya? itu. Baik. Pasang Anak the gue mode-nya kritis banget. parenting mode on gitu kan. Oke. Oke, kita Astagfirullah. mulai. Mega Ya mau Allah, pilih bismillah. truth atau dare? Gue sampai ketawa-tawa. Oke. Apa? Oke, Lu sampai ketawa. truth or dare? Truth or dare ya? Nggak, susahan truth apa dare? Nggak tahu. Coba lo lihat dulu. Kesel. Ini semua. Ih, asli ya. Ih, gue kesel ya. Oh my god. Kenapa sih? Iya, mendingan gue tuh apa dare? Nggak dua-duanya. Enggak dua-dua. Tuh kan kenapa tuh kok tega banget? Tuh, untuk muka lo lagi Tri lo ngomong kayak gitu. Berarti ini parah banget dong. Ah, Michael, lo parah banget sih, Mike. Bukan Ya gua. udah. Kan ini teamwork. Lu salahin mereka. Oke. Ayo, Nggak aman. apa-apa. Truth Tapi or abis itu dare? lu ya, gue gak Loh, bakal yang nggak tergantung kalau lu lagi, ya lu lagi. Yang gak mau, gak Oh, mau. gitu. Oke, gue ya kalau nggak Truth or dare? Aduh, gue apa ya? Gue kayak nggak memiliki keberanian kedua-duanya deh. Ya pilih satu Pilih ya. buruan. Astagfirullah. Truth atau dare? Ya. Baiklah, gue akan memilih truth. Yeay! Ya apa nih? Kok kalian malah Oke. ketawa? Iya, enggak. Lu dengerin ya. Oh, udah ada mic. Sebut atasan yang sebel. lu sebel dan takut. Hah? Apa? Sebutkan atasan lo, Nama atasan lo yang lu sebelin dan takut. dari tadi dihindar-hindar. Sebut saja namanya Mawar. Disuruh juga Ini sebutin mereka semua namanya. kenal. Abis itu kan nyampein loh ke mereka aja loh. Loh, ini kan yang kita Oh, iya, sebel iya. waktu zaman dulu. Ya, Sekarang kan udah enggak. ya kan? Abis lu Biasa sebutin. katanya kita Gue lihat boleh ganti masa nggak? lalu untuk Gue boleh menata ganti masa dari dare depan. nggak? Kalau gue boleh ganti dare aja nggak jadinya? Oh boleh. Gua kasih kesempatan lu. Oh gitu ya? Dar ya. Tunggu, atasan yang gue sebel sama Ini itu sebut ya? nih. Lu Kalau mau berubah nggak Dar nggak? sama itu ya? Ya. Kalau gue sebel, aduh gue nggak bisa bohong, lo tahu kan? Iya, gua tahu. Lu mau Dar nggak? Bukan sebel gimana ya? Kali ya, apa ya? Pada saat itu lu agak jengkel. Iya. Bukan sebel nggak temenan loh. Nah, ini gua udah baik Tuh dia gitu sih, ini ngejebak Iya, banget sih. kadang-kadang kan aduh. gua juga sebel sama lu, sama lu, Iya, sama tapi lu. kan bohong, nggak. Ya udah lah ya. Ya ada namanya. Lihat masa lalu untuk menata masa Yes. depan. Katanya Itu tadi alat. Pintu maaf selalu terbuka Pintu maaf. lebar. Abis Abis gue ini- nyebutin ini lo besokannya ke rumahnya Udah, Desa. gua tawarin Yaudah, udah. gua dare. Ya udah Udah. deh. Gua Dar dare ya? aja, gua dare Oke. aja. Nggak bisa berubah Dar, lagi ya. nggak bisa berubah lagi ya, Gua benar ya? beneran sebel. Pas dulu. Nggak. Ini dilihatin semuanya nih, netizen-netizen Apa lu ya. dia kok ketawa? Enggak, lu mau Dar nggak? Yaudah gue dare. Oke, tas. Akuin ya. Telepon orang yang paling lu sebelin. Parah sih. Ih, dia mah gitu. Susah banget. Itu susah. Kenapa sih harus gue duluan, Mai? Serius, Mai? salah ini nih. Parah banget, Mai. Emang gue nggak asik. Salah. Nggak ada, anggapnya gue nggak asik deh. Telepon. Telepon aja, nggak usah minta maaf. Kan orang nggak tahu kayak halo. Gitu. kepencet. Maaf, Ya, maaf, apa gitu. Yang gue sebel nih ya. Tapi kok gue bukan atasan dong. Sekarang aja misalnya lu abis belanja terus sebel barangnya dikirim Betul. jelek, kan bisa. Kita membuat lebih seru sebenarnya bisa kita main atasan lo. Hai. Tidak ya, tolong. Gue sedang berusaha untuk tidak. Ya. Lihat siapa yang akan ditelepon oleh Meghan Novel. Iya. Untuk yang gue sebel Iya. dan gue akan menelpon dia. Iya. Males banget dong gue nelpon tuh orang kan. Dan harus di loudspeakerin. Jadi kenapa sih Ya, dia nih? speakerphone. Speakerphone pula kan, harus gue loudspeaker. Ayo. Banyak ya beda. Gue lagi mencari justru kalau untuk orang yang saat ini gue lagi sebel adalah Tahu kan? Dapat kan? Dapat kan? harus gue sebelin kali ya? Nggak deh, nggak. Yuk.
Udah deh. Gue ngintip nih. Udah tos lagi, nggak bisa Iya berubah. udah tos kan. Lo kayak sebel sama nih orang karena diajak ketemuan gak pernah bisa. Oh ya udahlah apa aja lah ya. Oke. Atau kalau Oh emang dia terlalu baik. Kita dengerin. Gua sebel. Lalu cerita dulu, siapakah orang ini? Gua. kita kenal nggak? Kalau kalian kenal? Oh, menarik saudara-saudara. Apakah beliau berasal dari masa lalu Anda? Masa lalu kalian juga? Oh, apakah dia pria atau wanita? Pria. Kalian akan cari tahu. Oh, oke. Ya udah langsung apa? Gua rasa dia juga emang udahlah ya. Iya. Ya. Kalau ini emang dia sebel, jangan. tapi ini ya manusianya ini juga Oh. tapi mengeluh-ngeluhkan dia. Kita ingin mengerti oleh Ya, netizen. udah gua telepon ya. Ya. Gue sebel karena sedikit. dia itu Oh, udah, sebel. Mbak. Nah, gue kan Oh, ya, tahu dulu sedikit. kenapa gue sebel sama dia kan. Ya. Ya, jadi sebelnya dikarenakan dia itu selalu Iya, Bang.